foto. Oke. Di sini ada Teddy Melwansyah, di sini ada Yudi Permana Nugraha. Nanti di sel saya ya. Di pagar rumah almarhum Kuryana. Oke. Aziz. Apa nalurinya tuh kalau bicara? Naluri saya, hei. Kalau kulihat sekarang ini kan yang jadi masalah, yang lain ini nggak timbul. Nggak timbul. Kalau nggak timbul ini akan jadi ya itu tadi 2 calon lagi, 1 calon lagi. Kalau nggak terakhir itu Pak Teddy dengan Pak Yudi fight aja. Oke, kita sambung lagi ke segmen kedua. Ini tadi pergesahannya kita ngulas ke belakang mengenai PLH dan ini sekarang kita akan bicara ke depan. Walaupun agenda yang akan dihadapi ini masih sekitar 2 tahun lagi. Kita kembali lagi di Begesah di Songsong 2024. Bung Andi, ini bicara 2024. Ya. Ini Bung Andi ini kan tipikal senang juga nih kalau bicara-bicara yang ke depan ini. Ya. Bung Andi, 2024 nanti dipastikan pilkada ya? Pilkada 14 Februari insya Allah. Bukan 24 November. Serentak ya? November. Sudah dipastikan ya? Ya. Nah, Oku ini kan sebagaimana kita ketahui kondisinya sudah tidak ada lagi nih yang, mohon maaf ini kalau kita ilustrasikan keluarga Cendana, keluarga Cikeas, keluarga incumbent, petahana dan lain-lain. Artinya kemungkinan besar di 2024 itu akan lahir kandidat-kandidat baru lah ya, tokoh-tokoh baru. Betul. Kira-kira petanya dari saat ini seperti apa nih? Bicara peta. Kalau hasil pengamatan saya sampai malam hari ini, betul seperti Bung Wiwin katakan bahwa akan muncul banyak kandidat-kandidat baru. Apakah akan balik seperti 2010 lalu yang mungkin ada 5 pasang calon? Bisa. Karena begini, ya Bung Wiwin ya, muncul regenerasi sekarang ini. Muncul regenerasi. Insya Allah para kandidat ini tidak ada di atas umur 50 untuk 2024 ini. Oke. Ya. Saya pernah menyimak Bung Wiwin, ya, wawancara Bung Wiwin dengan PLH, Haji Teddy Melwansyah. Saya hanya memetik satu statement dari saudara Teddy Melwansyah bahwa 2024 sudah dia coret. Ya, saya ini punya naluri politik yang tinggi. Bukti, 2 hari sebelum pencoblosan, Bung Wiwin juga mewawancarai saya. Itu tanggal 7 bulan Desember tahun 2020. Berarti belum terlaksana pencoblosan. Saya bilang 63% bekerja. Realnya hasil perhitungan KPU 63,08. Tidak mencapai 1% errornya. Apalagi Bung Wiwin sekarang mempertanyakan masalah calon-calon kandidat Cabup dan Cawabup Oku di 2024. Di 2024. Saya punya naluri politik Bung Wiwin ya. Yang mau calon nanti Bung Wiwin, Yudi Purna Nugraha, Teddy Melwansyah, kemudian Insinyur Margito Bahri. Jangan-jangan ada lagi nanti sosok ASN dari birokrat, Aupa Sahril Sarkomi, karena dia merasa putra Oku dan memiliki Oku ini. Jadi kalau selain itu ada lagi? Kan kepala sudah menyebut nama, ada lagi? Kalau wakil bupatinya bisa saya sebutkan seperti Yeni Erlita. Ya itu kan, itu bakalan menjadi kandidat Cawabup. Tina Malinda. Kalau cabupnya saya lupa tadi, mungkin Andi Dinaldi. Bisa terjadi di 2010 5 pasang. Bisa.
Tapi catatan harus ya, orang parpol ya memang sudah berniat dari sekarang ini memunculkan 2024 ini, nanti kita munculkan demokrasi yang sesungguhnya. Jangan seperti 2019 ini tadi, ya 2020 ini tadi. Saya tidak menyalahkan almarhum Kuryana memborong partai, tidak. Tapi yang saya salahkan itu partai politiknya. Kenapa mereka tidak dari jauh hari tidak merencanakan untuk kader-kader mereka menjadi calon, baik cabuk maupun cawabuk, ya begitu. Jadi keran demokrasi di Oku ini sehingga tidak terwujud itu, ya itu kesalahan dari partai politik, Bung Wiwin. Oke. Nah, saya menggarisbawahi bahwa tempo hari ada pembicaraan saudara PLH pada Bung Wiwin bahwa dia mencoret. Artinya mencoret itu kalau kata wong dusun itu tidak lagi nak kesano. Tutup buku lah bicara-bicara itu. Saya punya naluri politik. Sore tadi saya sengaja Bung Wiwin memfoto ini, foto. Oke. Di sini ada Teddy Melwansyah, di sini ada Yudi Permana Nugraha. Nanti di saya ya. Di pagar rumah almarhum Kuryana. Oke. Apa nalurinya itu kalau bicara? Naluri saya, mereka ini akan berpasangan. Wah. Ya, akan berpasangan. Jika mereka ini betul-betul terjadi berpasangan, tidak ada lawan untuk di Oku 2024. Saya garis bawah, tidak ada lawan. Hanya politik ini elastis, ya. Dinamis. Tinggal lagi, jangan sampai pada saatnya nanti mereka ini tidak deal. Karena masing-masing mempertahankan saya mau Oku 1. Nah, saya selaku orang yang senior di politik ya, untuk pengambilan jabatan rekomendasi menjadi wabub ataupun jadi bupati, ada kriterianya Bung Wiwin. Kriterianya pertama kemampuan finansial dulu. Jadi antara kandidat cabub dengan cawabub, kesiapan finansial siapa yang sudah siap terlebih dahulu? Berapa banyak yang lebih siap? Itu pertama. Rekomendasi parpol itu nomor 2 Bung Wiwin. Ya kan? Nah, kita flashback ke belakang Bung Wiwin ya. Saya mohon maaf, saya bukan menyampingkan melihat sebelah mata saudara Yudi Purna Nugraha, tidak. Ya. Oke. Saya orang yang pertama kali salut dengan kaum milenial saudara Yudi itu. Dia masih muda, dia santun, dia punya kemampuan SDM, ya. Itu yang saya galaukan malam ini. Siapa tahu nanti mereka berdua itu tidak deal. Oke. Nah, tapi insya Allah saya akan berdoa supaya mereka deal. Teddy Melwansyah itu tidak mungkin tidak calon. Woy. Kita flashback belakang ya. Dari tahun 1969 sampai 79, Bupati Oku ini dari kepolisian siapa? Haji Muhammad Muslimin. Artinya dari unsur departemen, bukan non departemen. Kemudian 79 sampai 89, Haji Saleh Hasan SH, orang kejaksaan. Ya. 89 sampai 94 itu Amiruddin. Itu orang TNI. Ya. 94 sampai 99 Mulkan Aziman TNI. Bukan non departemen. 99 sampai 2004 itu Syarial Usman, orang ASN. 2001. Ya. Itu kalau jabatannya berakhir harusnya 2004 kan. Nah, dari 2004 ke 2009 Edi Yusuf ASN. Dari 2009 sampai ke 2014 Yuli Yusnawi ASN. Disambung lagi Kuryana Aziz ASN. Oke. Artinya saya berharap pada saat Yudi Nugraha dengan Teddy nanti mereka bisa sepakat. Ya, karena di Oku ini Bung Wiwin kayaknya sudah menjadi budidaya, ya. Kolaborasi yang terbaik itu, yang bagus dan cantik itu
kolaborasi antara birokrat dengan legislatif atau Musa. pengusaha. Oke. Jadi sulit kita mau meninggalkan ASN atau orang-orang yang punya di departemen itu. Oke. Nah, jadi feeling saya Bung Wiwin ya. Mohon maaf, saya bukan saya menyanjung saudara PLH ya. Ya. Itu politiknya sudah thinking itu Bung Wiwin. Oke. Oh, politiknya sudah thinking. Orangnya yang penting sampai ke saatnya suasana kondusif. Oku ini. Itu. Makanya saya bilang dia orangnya pintar. Oke. Kita ke Bung Edo juga nih. Silakan. Jadi tadi Bung Andi sudah memaparkan sampai ke mengerucut ya. Ya. Ibu Dama. Sampai mengerucut nama malah. Malah sudah mengawinkan sebuah nama, Betul, dua betul, nama betul. malah. Nah, sekarang Bung Edo nih. Bung Edo. Kita tarik dulu nih ke belakang sedikit. Petanya dulu nih. Menurut Bung Edo. Ini kan kayaknya dari ini 2 tahun lagi masih ya? Ya. Tidak seperti pilkada-pilkada sebelumnya, katakanlah yang pernah saya ikuti di OKU 2010 lah ya. Itu 2 tahun sebelumnya sudah mulai muncul nih nama. Muncul, ya. Nah, di OKU ini kayaknya masih malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Ya, bagaimana Bung Edo? Kalau malu-malu kucing sih sebenarnya enggak ya. Kalau kita ngeliat kan dari 21 pasca Pak Kuryana kemarin ini udah kelihatan nama-nama yang akan Udah kelihatan. Udah kelihatan. Cuman memang pada saat itu karena lawannya incumbent kan. Ya. Lawan incumbent, elektabilitas lain juga mungkin nggak kuat. Secara finansial dan partai politik memang mengerucut ke satu nama. Waktu itu kan diprediksi Wabub Pak almarhum Johan Anwar untuk calon sendiri. Ternyata mereka kawin lagi istilahnya kan. Pak Edi Yusuf nggak dapat parpol. Nah, kalau sekarang sih saya bilang harusnya di momennya ini partai politik bangun dong kader sendiri. Kalau bisa yang memang yang sudah diuji, benar-benar diuji secara dia memutus masalah, problem solvingnya kita mau lihat bagaimana dia menghadapi masalah. Pemimpin itu kan yang menjadi ciri khasnya pada saat dia memutuskan masalah. Kebijakan dia, bijaksananya dia, Cepat mengambil keputusan. mengambil keputusan. Yang kita makanya di eranya sekarang yang serba teknologi, orang juga yang harus melek teknologi. Oke. Melek teknologi. Kalau sekarang kita ngelihat partai politik ya, peta partai politik, 3 besar Kabupaten Oku, Gerindra mungkin dari ini Bapak Marjito mungkin ada peluang 2 kali anggota DPR, sekarang jabatan ketua DPR, secara kemampuan politik bagus, secara apa ya SDM kita nilai bagus, tinggal bagaimana dia menggerakkan parpolnya. Mungkin aku untuk debat ini agak netral ya. Karena aku nggak mau menyebut satu nama, karena kalau kita lihat peluang-peluangnya aja, kalau dari apalagi nih dari Golkar mungkin bisa saudara Andi Dinaldi tadi bisa, mungkin dia pulang kampung dari Palembang kan. Dari DPD Oku ya mungkin bisa, saudara Rizky mungkin bisa, entah yang lain, entah yang senior yang lain, apa Pak Japlin, apa Pak Yoni, itu bisa semua. Tergantung nanti bagaimana mereka membentuk elektabilitas mereka. Sebentar lagi kan pendaftaran partai politik nih. Kalau nggak salah akhir tahun ya. 1 Agustus mulai verifikasi faktual itu kan kelihatan berapa sih konstituennya mereka. Pada verifikasi faktual itu sebenarnya melihat kekuatan PAC. PAC-nya siap nggak? Motor politiknya kan PAC. Antar kecamatan ini nih. Antar kecamatan ini mengeluarkan kader siapa? Untuk misalnya calon legislatif, karena calon-calon legislatif ini sebagai pendidikan politiknya. Karena pendidikan politik di partai politik itu ya nyalon. Atau mengurusi partai politik. Mengurusi partai politik. Menelurkan kader. Makanya aku bilang secara syarat tidak tertulis harusnya 30% wanita, 30
kalau bisa 30% kader milenial di bawah 35 tahun itu memang dikaryakan sebagai wadah mereka untuk belajar. Jangan 35 harus jadi menang. Enggak. Bagaimana mereka sosialisasi, bagaimana mereka misalnya menghadapi masalah rekapitulasi, masalah misalnya partai politik dan lain-lain. Pendidikan ini yang jadi masalah. Coba tanya deh, umur 28, 25, 30, diajak ngomong politik nggak mau. Ditanya struktur organisasi nggak tahu. Nggak tahu, nggak ngerti. Tata usaha negara nggak ngerti. Nah, orang-orang yang nggak ngerti ini, bapaknya misalnya tokeh kalau kata kita, tokeh punya logistik banyak, atau kepala wilayah misalnya desa, itu bisa aja jadi kader. Inilah yang menelurkan kader-kader yang nggak siap. Bagaimana mereka tuh nggak ditempa, atau dia yang kader-kader organisasi mahasiswa. Ya memang harusnya sekarang ini mumpung keadaan seperti ini, yuk semuanya bangun partai politik bangun. Yang senior juga kalau kataku sih legowo lah, gantian lah. Di DPR ini banyak, ada yang sampai 4 periode, ada yang 3 periode, udahlah gantian. Bukan masalah gantian ini, kasih kesempatan. Regenerasi itu memang benar-benar jalan. Regenerasi seperti apa ya? Jangan regenerasi dari bapak turun ke anak. Regenerasi yang cuman aku capek, anakku baiklah. Ya anaknya siap dak? Anaknya mampu dak ngerawat konstituen? Jangan sampai benar-benar pilkada ataupun pileg itu ya gampang, ada duit jadi. Ya memang masyarakat ini diajari pragmatis berarti. Pragmatis itu memang diciptakan. Lah tahu anaknya ataupun kadernya ini kemampuan SDM-nya nggak cukup. Sudah bayar pakai duit. Waduh, ini memang terjadi. Terjadi ini karena kenapa? Kalau misalnya ini pakai duit, kita nggak pakai duit, ya memang kalah. Jadinya semua pakai duit. Karena takut. Karena ketakutan itu, karena duit ini memang salah satu dukun yang paling bagus kan. Kalau orang bicaranya jalan pintas, ya duit inilah untuk politik jalan pintasnya. Duit, jaringan, kekuatan massa, kekuatan apa ya? Kalau kita ngomong pamor, apalagi daerah-daerah kecamatan yang di desa kan. Kalau bapaknya kades, mauan. Kapan anaknya tidak menang, Sarom buat surat-surat. Kamu mati kayak gitu, datangi wong ya. Nah, itu sebenarnya kalau menurutku kekuatan media sekarang kan hebat sih. Kalau misalnya ada orang yang arogansi kayak gitu, viralin aja. Supaya dia juga sadar kan. Bahwa sekarang ini mumpung zamannya teknologi, manfaatin untuk lebih baik. Kalau aku sih nilainya, kalau nama-nama mungkin Bapak Teddy bagus, kemampuannya bagus, pengalamannya lama di pemerintah provinsi, eselon provinsi udah berapa kali pernah PJ, pernah Kabak Humas, Kepala Biro Humas, pernah PJ Morenim ya? PJ Morenim, berarti kan kemampuan itu sudah ada. Sudah layak secara pengalaman, latar belakang peraja, jaringan peraja mungkin bagus. Minimal latar belakang ataupun jaringan ini tempatnya untuk sharing. Ya. Kalau kita punya teman-teman yang punya pengalaman juga kan, kalau ada masalah gimana nih, bisa telepon, bisa apa. Kalau kita nggak punya pengalaman, telepon siapa? Ataupun kita minta pertolongan bagaimana memutuskan masalah, cari orang yang punya pengalaman di bidang itu. Kalau aku ngelihat banyak sih sebenarnya calon yang potensial tuh banyak. Kaum muda juga banyak. Cuman masalahnya hari ini partai politiknya mau memberi ruang atau tidak. Nih, aku sampai mengajak Bung Wiwin kalau bisa nanti pada saat calon legislatif kita bedah calon-calon yang dicalonkan oleh partai masing-masing parpol itu. Kita bedah per dapil. Kenapa dinasti politik kelihatan kok di situ?
atau dari mulai DCS, dari mulai DCT, kita bedah. Lah, karena dari DCS dan DCT inilah akan menelurkan siapa di legislatif, di kantor DPRD itu. Kalau orang-orang yang tidak berkompeten, modal pragmatis saja, waduh, bagaimana pembahasan perda? Orang dia aja nggak ngerti aturannya. Ya itu yang kalau kata orang tuh DPR tempat tidur, makan, bergaji aja kan? D4 yang selama ini dikenal. Emang Datang, Duduk, duduk, dengar, duit. karena ya kemampuannya. Nah, makanya aku ngajak, mumpung ini nih DCS itu memang kita lihat, kita bedah. Kalau kataku bedah ini supaya apa? Supaya si calon pun meningkatkan kompetensinya. Oke. Meningkatkan kompetensinya, memang benar-benar kita itu dapat calon yang mampu, latar belakangnya cukup ataupun pengalamannya cukup. Kalau bonusnya, oh bapaknya politik juga, itu kan bonus. Sekarang balik lagi ke Bang Andi. Dari nama-nama yang disebutkan tadi, kira-kira sudah mulai kelihatan belum ada gerakan-gerakan dari nama-nama itu untuk ya paling tidak memperkenalkan diri mereka ke masyarakat? Baru Yudi Purnanugraha hari ini. Contohnya seperti apa? Pemasangan baleho-baleho, ucapan-ucapan itu sudah membuat suatu jaringan, Tanda lah. tanda. Oke, tadi kan dari penjelasan kedua narasumber saya ini kan sudah ada tanda kalau bisa muda lah ya. Ya, Muda. ya. Kenapa? Kenapa harus yang muda untuk ke depan? Kalau nanggapinnya muda, ya muda tuh. Kalau aku pengennya kolaborasi. Kolaborasi. Satu muda atau satu yang senior, yang duanya muda atau senior, kolaborasi. Karena kalau dua-duanya senior, biasanya arogansi itu kuat karena mempunyai kelompok politik yang kuat kan. Oke. Nah, kalau satu yang muda bisa mengadakan terobosan, dan yang misalnya senior pun harusnya legowo. Oh, ini zamannya anak muda nih, kasihlah kesempatan dia. Yang kira-kira urgensi ataupun yang kebijakan-kebijakan yang menimbulkan polemik itu kalau bisa yang senior supaya lebih bijak. Balance lah ya. Lebih bijak. Kalau aku ngelihatnya, kalau bisa sih muda dan senior. Senior ini kita garis bawahi bukan senior secara usia aja. Kematangannya, kematangan kebijakan mengambil keputusan itu yang kita ambil. Nggak apa-apa yang depannya misalnya muda, satunya muda. Agak agresif, ambisius, nggak apa-apa. Tapi kan yang kalau nomor 2-nya senior, Bijak deh ya. bijak, dia bisa mengimbangi. Seperti OI. Oh iya, kayak gitu. Kolaborasi muda dengan tua. Yang tuanya, Wabu, Martapura? Martapura, enggak. Ya muda itu. Iya, sama muda. Maksud saya itu yang disebutkan Iya. itu tadi. Yang satunya muda. Satunya muda, nomor 2-nya Nomor 2-nya senior. Nah, Atau itu. dulu Oh, Emir iya. Dardak kan. Dari segi usia itu maksudnya. Dari Ya, segi usia. usia. Dari segi usia. Misalnya di bawah 35 kan, kalau kita mikirnya, kalau sekarang ini 35, di bawah 35 itu kita bisa contoh Emil Dardak. Dia dari bupati langsung sekarang lompat wakil gubernur Jatim. Siapa lagi nama-nama yang muda yang memang kita lihat kemampuannya cukup. Oke. Untuk nyalon di OKU itu perlu tidak dikenal orang sebenarnya? Perlu. Maksud saya itu popularitasnya Ya, perlu. perlu. Perlu, Bung Wiwin ya. Karena popularitas itu nanti akan berujung pada elektabilitas. Menentukan tidak? Menentukan juga. Tapi yang pokok itu tadi, kesiapan finansial dulu. Untuk di OKU ya? Untuk diokul ya. Karena beda dengan daerah lain. Iya, karena berkaca dari beberapa pilkada yang ada, ya ada beberapa tokoh yang popularitasnya tinggi, ya Iya. pada akhirnya Kalah. KO. KO. 2 kali terjadi itu malah. Karena ini sudah menjadi apa ya? Setiap ada agenda pilkada itu, di situ rakyat Kayak jadi musim tanam gitu ya? iya musim tanam. Pesta rakyat betul, memang betul pesta rakyat.
Jadi nggak peduli orang itu populer atau tidak, yang penting ada duitnya. Itu, Bung Wiwin. Makanya di Oku ini kader-kader milenial itu masih sangat sulit untuk bisa tercapai itu. Kalau untuk ini agak dibantah ini. Coba. Kalau bisa jangan yang kayak gitu lagi nih yang ada uang, Wah, ada iya, uang. kalau Nah, bisa. pragmatis itu harusnya Iya. kita potong Cuman di ya situ itu. kan. Harusnya kita potong. Kalau Iya. bisa itu ya memang calon itu turun ke masyarakat. Datengin lah satu-satu. Oh ini ada masalah di sini, duduk sama-sama ngobrol. Ada masalah apa? Catat, inventaris masalahnya. Inventaris. Kita banyak nih kaum-kaum muda yang mampu. Misalnya dari organisasi-organisasi itu kan mampu semua, diajak diskusi. Diajak ini supaya membantu menyelesaikan masalah-masalah ini. Yang jadi persoalan mungkin begini, insan-insan politik termasuk masyarakat di Oku ini kan terlalu sensitif kalau soal bicara politik. Politik patron atau politik label di Oku ini terlalu kental menurut saya. Maksudnya begini Bung Edo, ketika andai kata misalnya nih ya, Bung Andi Hamdani mau calon, Bung Edo juga mau calon, misal nih. Suatu ketika saya ngobrol sama Bung Andi, padahal sudah dilabeli oleh masyarakat, oleh insan politik. Udah mulai deket. Besoknya saya deketi Bung Edo, bicara hal lain juga. Loh, kata orang-orang Bung Andi, lama belot. Nah ini yang jadi persoalan di Oku ini, sensitivitas masyarakat Oku akan kayak gitu tinggi. Benar tidak? Kalau aku sih bukan sensitivitas, karena memang pendidikan politik itu nggak jalan. Hari ini bicara ngobrol berdua pro kontra. Kalau kita comparekan dengan yang pernyataan Bung Edo soal calon harus jalan. Nah yang jadi persoalan, masyarakat kadang-kadang ogah datang, takut dibilang, kemarin kau lah ketemu dengan si Anu. Itu. Karena masalahnya kayak gini, memang calonnya nggak pernah datang. Kalau datang itu kan seremonial. Hari ini dari mulai 2010, setiap calon datang itu seremonial. Kenapa nggak dibuat natural? Oh datang, sebelum datang itu 2 hari udah ngomong, aku mau datang, siapin ini, terkondisi. Kita coba buat yang memang lahir dari masyarakat. Jadi Bung Wiwin ya, memang setiap agenda pilkada, pilkada lah ya, pilkada. Itu yang transaksional ini 50% Oku ini. 70%. Bisa 70%. Bisa 70%. Saya itu sudah mengambil minimal. Iya. Nomor tinggi malah. Iya. Jadi kalau saya tadi 50 ya, saya pertahankan karena 25% pemilih itu pemilih rasional. Ya. Oke. 25% pemilih emosional. Benar. 50%-nya pemilih transaksional. Waduh. Jadi seperti kita ini walaupun kita ada kemampuan melebihi dari orang lain, tapi tidak akan bisa tersampaikan Bung Wiwin. Tapi ngomong-ngomong soal memilih tadi kan tidak disebutkan tadi 25% Ya. emosional, Ya. 25% rasional, 50% transaksional. Ya. Dilupakan loh pengaruh elit. Pengaruh elit. Contoh di wilayah situ ada tokoh. Kadang-kadang kan masyarakat mendengarkan apa kata tokoh, walaupun ada duit nggak ada duit. Ya. Ya. Kecil Sekarang betul. itu malah tokoh itu untuk menjalankan transaksional. Iya, malah menjadi jembatan. Jadi media. Iya. Oh ini tokoh ini yang Ya, ngasih. Jadi Nurut. alurnya lebih pas kan. Jadi lebih pasti nih angkanya. Nah itu masuk kemana? Itu masuk ke rasional atau emosional? Transaksional. Transaksional. Karena elit-elit itu malah dipakai untuk menjalankan transaksional. Karena dengan datangnya elit itu Lebih menyentuh dia kepada bawah. udah langsung. Nah, makanya aku bilang rasional ini harusnya jangan sampai elit ini bermain lagi, jadi makelar politik terus. Sentuh sendiri masyarakatnya. Bagaimana sentuhnya? Kenal itu jangan lihat dari baleho. Kenal itu karena kenal personalnya. Jadi kita bisa mengukur ini layak tidak jadi pemimpin itu dari pernah ngobrol, pernah tahu bagaimana cara dia menyikapi suatu masalah atau etika sopan santunnya. Itu memang benar-benar kita ukur. Terukurnya itu bukan karena media. Memang benar media salah satu cara untuk meningkatkan popularitas, elektabilitas. Tapi kita pun sering ditipu oleh media. Oke. Karena media pun bisa jadi alat
untuk propaganda di situ. Iya. Untuk menjadi alat sosialisasi tanpa mengukur sebenarnya aslinya seperti apa. Oke. Kalau memang pemimpin itu menyentuh masyarakatnya, masyarakatnya tahu. Oh, orang ini mampu, orang ini bisa, orang ini memang kelemahannya ini, kelebihannya ini. Berarti compare-nya sesuai. Kalau aku sih pengennya 4 calon lah. Kalau untuk Minimal ya. Oke. Ya. Kita bedah satu-satu nih nama. Tadi ada beberapa nama tadi yang potensial bakal maju, yang bakal muncul lah ya. Akan muncul ya. Insinyur Marjito Bahri, Oke. Teddy Melwansyah, Oke. Yudi Purnanugraha, Andi Dinaldi. Oke. Ini orang saya kelompokkan mau Oku 1, orang nomor 1. Oke. Ya, yang kelompok orang nomor 2 ini yang siap untuk di nomor 2 kan itu Hajah Tina Malinda, Yeni Erlita. Oke. Itu. Bung Wiwin. Nah, sekarang kita tes pengetahuan dua narasumber ini terkait dengan nama-nama itu. Sosok Pak Teddy sudah jelaskan tadi ya, Ya. bagaimana orangnya. Ya. Sosok Marjito juga kalau tidak salah sudah sekilas tadi ya. Ya. Menurut Bung Edo sudah tadi ya. Sudah? Yang belum nih tadi Yudi. Yudi. Nah, Yudi bagaimana? Yudi itu Bung Win kalau saya klasifikasikan Yokerabang itu. Rabang. Yokerabang. Apa itu? Kalau dia malam ini saya bicara. Kalau dia siap untuk menjadi orang nomor 2, wah, bukan main. Kandidat nomor 1 ini mau menggandeng dia itu. Yokerabang. Nah, tapi yang jadi Yokerabang. Yokerabang. Oh, Joker. 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 Nah, Joker ya, pokoknya Joker ya. Joker tadi kerabang. Artinya orang berebut. Kalau dia Alasannya? memang pertama orangnya muda, ber-SDM, beretika. Itu Bung Wiwin. Oke. Kalau Yudi itu bukan main itu. Siapapun juga asal dia mau menjadi orang nomor 2. Saya bisa katakan pasti dia malam ini. Oke, sebelum Bung Edo siapa lagi tadi? Sudah Pak Teddy. Andi. Andi Dinaldi. Nah, Bung Andi ini saya agak sulit mengatakan dia ini Lajunan Napida kalau bahasa lajunan ini apa tidak. Karena begini Bung Wiwin kan. Orang ini kan ada dia hanya sekedar action. Ya. Sekedar action. Tes ombak. Tapi tes ombak. Iya. Iya. Sudah ada itu yang di grup Facebook itu yang Betul. Adi Dinaldi dan Tina Malinda. Iya. Dinda. Nah, kalau Andi Dinaldi. Jadi sekedar untuk cek dulu ya. Cek. Tapi kalau calon wabubnya ya antara Yudi dengan Tina Malinda ini Kuat. imbang. Tina Malinda itu berlian yang tersimpan. Wah. Berlian yang tersimpan itu Tina Malinda itu. Kita buktikan 3 kali dia menjadi anggota DPR kabupaten dan berapa kali dia menjadi ketua DPR. 2 kali dia mencalonkan menjadi anggota DPR provinsi. Memang mutiara yang tersimpan. Mutiara terpendam. Terpendam Tina Malinda ini. Bung Edo, tadi sudah dijelaskan, tadi sudah diulas masalah Pak Teddy, Pak Tito. Nah, sekarang Yudi sama Adi Dinaldi. Kalau memang sepakat dengan nama yang disebutkan tadi ya. Kalau ini kan pandangan masing-masing. Iya, pandangan masing-masing. Kalau pandangan masing-masing ya benar. Kalau Yudi sahabat juga ya, teman diskusi mungkin. Kalau untuk saya memang salah satu orang yang lahir dari pendidikan politik ya seperti itu. Dia dari aktivis, dari mahasiswanya sudah melek politik. DNA-nya juga. DNA politik juga. Memang bapaknya juga politik. Nah, memang lahir dari itu yang saya bilang, memang lahir dari masyarakat asli. Dia melek politik itu karena biasa mendengar, biasa mengikut ngobrol, ikut juga di aktivis. Jadi ya memang kita tuh butuh pemimpinnya yang kayak gitu. Nah, makanya aku bilang Yudi itu lahir dari legislatif. Lahir dari legislatif karena kenapa? Ya waktu itu dia masih muda, dia lahir dari legislatif. Periode pertama kelihatan berani tampil. Kan kita lihat dia berani tampil setiap ada
hal-hal yang dia rasa agak kurang pas menurut dia statement. Untuk saat 2014-19 dia cukup untuk pemula udah tampil. 2019-24 wakil ketua DPR hampir, kalau yang informasi yang saya tahu dan saya lihat juga kan hampir setiap pembahasan dia ikut. Atau minimal dia ikut tahu rumusan, atau dia juga ikut protes kalau ada hal-hal yang menurut dia kurang baik, atau ke sounding ke pusat kalau mencari problem solving. Karena orang pemimpin itu harusnya seperti itu, jangan menunggu. Dia harus belajar, terus belajar. Nggak ada orang yang paling pintar, karena keadaan hari ini semua keadaan itu berubah. Orang yang lahir di politik di bawah 2010 masuk di 2022 ini, peta lapangan tuh nggak bisa lagi dipeta pakai matematika. Orang bilang wilayah ini misalnya wilayahnya dia lahir di situ, belum tentu suara dia banyak di situ. Belum tentu suara dia banyak di situ. Banyak buktinya. Tapi fenomena yang terjadi, fenomena kotak kosong 35%, ini tanda tanya besar. Sudah mulai berubah lah mungkin ya masyarakat. Masyarakat sudah mulai berubah. Masyarakat sudah mulai jenuh nih. Jenuh ya? Jenuh. Jenuhnya karena kenapa? Mungkin jenuhnya nggak ada terobosan. Oke. Terobosan kurang. Terus peta pembangunan tidak jelas, arah pembangunan tidak jelas, RPJP, RPJMD yang panjangnya juga nggak jelas. Sekedar formalitas saja itu kali. Mungkin bukan formalitas, karena itu tadi kekuatan-kekuatan elitnya itu tidak menyatu di antara DPRD, legislatif dengan eksekutif. Kebanyakan eksekutif yang benar-benar murni dari birokrasi tidak mampu untuk melobi-lobi secara politik. Jadi, misal 5 tahun ke depan pemimpin ini mau buat ini, di DPR nggak mau, ya nggak bisa masuk. Anggarannya coret terus. Andi Dinaldi gimana? Andi Dinaldi secara personal saya belum paham ya, secara personal. Cuman mungkin secara naluri partai politik, Partai Golkar biasanya tetap akan menelurkan calon secara naluri partai politik ya. Kalau kita lihat kan calon-calon ini kan nalurinya kan partai politik. Ya. Makanya kalau DNA-nya Oku ini kan sebenarnya DNA kalau untuk pemimpin banyak dari Golkar ya. Kalau pemimpin ya pilkada. Tapi kalau legislatif kebanyakan memang kalau kita lihat petanya PDIP untuk jaringan di bawah-bawah agak kuat. Cuman sekarang udah mulai berubah peta nih, ada PAN. Ya. Sekarang yang dengan dia menarik kader-kader potensial, Gerindra tiba-tiba jadi satu jadi 5. Ini ketua DPR. Iya, satu jadi dari 5. 1 jadi 5. Tapi Bung Andi. Tapi penurunan juga terjadi. Ya. Penurunan juga terjadi. P3, PDI itu tuh Demokrat masih stabil. Stabil ya. 4-3. Golkar juga nurun sebenarnya. Golkar turun dari 5 jadi 4 ya. 5 jadi 4. Tapi yang lain kan agak, karena dulu partai banyak. Ini Hanura naik. Hanura 4, cuman kalah jumlah kan. Akumulasi ya. Akumulasinya biar dia nggak jadi wakil pimpinan. Makanya kalau aku bilang sekarang ini peta ini, karena di Oku ini identitasnya bukan identitas ideologi. Identitas apa? Kekerabatan? Kekerabatan bisa, wilayah bisa. Wilayah misalnya sukuan lah kalau gitu. Kesukuannya kuat, tapi peta kesukuan kan jumlah penduduk yang berpengaruh. Apalagi untuk di kota ini, kecamatan timur dengan barat, ini hampir 40% jumlah mata pilih dengan kecamatan 2 kecamatan ini, kota ini, Batu Raja Timur, Batu Raja Barat itu sekitar 90.000, hampir 100.000 mata pilih. Ya, betul. Sedangkan mata pilih kita sekitar 240-an ribu kan. Nah, itu udah 40%. Ini sangat mendominasi. Sedangkan di wilayah kota ini, wilayah X kalau kata orang itu kan, wilayah yang susah untuk ditebak, perpecahannya terlalu kuat. Dan di Dapil 1 Batu Raja Timur ini, Bung Wiwin, belum pernah terjadi satu partai mendapat 2 kursi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Kita bicara lagi ke Songsong 2024. Iya.
Sudah mulai timbul belum sebenarnya kelompok-kelompok untuk mengusung orang ya? Baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun masyarakat biasa. Timbul kelompok-kelompok belum? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Kalau menurut aku PAN ya udah. Cuman Pan udah ya? Pan partai sudah mulai Mulai mendekatan-mendekatan. iya mendata, Ngocok-ngocok. menginventarisir siapa-siapa Udah yang mau mulai dicalonkan. kocok-kocok. Iya. Jadi kuda-kudanya saya bisa katakan malam ini ya. Nah. Di 2024 hasil Pileg Februari 2024 nanti Menentukan. PAN tertinggi di Oku ini. Ih, Ya, bukan Gerindra lagi. Saya jamin. Karena memang mereka ya dari sekarang mereka sudah mulai ya menerawang mana kader-kader yang mau dicalonkan. Nah, itu. kalau kelompok-kelompok lama gimana nih? Bakal muncul tidak? Kelompok lama kayaknya Kan udah mulai redup ya. berai-berai ini kayaknya. Udah mulai redup. Kita melihat misalnya dari Demokrat, Ibu Indrawati ini udah mulai redup. PDI. PDI kayaknya karena komposisi DPC-nya juga agak rincu kalau menurutku. Ketuanya tidak aktif di sini. Iya. Oke. Golkar? Golkar mungkin lagi Menyusun- ngetes mesin, belajar ngetes mesin. Bukan merestart bukan? Kalau ngerestart Kayak enggak orang-orang di dalam masih lah. Masih lah ya. Masih yang lama. Cuman karena pemimpin baru mungkin gaya kepemimpinan beda, cara ini. Cuman ambisinya kulihat agak kurang. Oke. Harusnya pemimpin muda ini coba ambisinya dinaikkan supaya mesin itu memang kelihatan yang mana yang kurang kan bisa dievaluasi. Jadi Bung Wiwin ya, setelah saya cermati baru beberapa bulan ini ya, yang siap dan sudah mulai bergerak menata untuk menuju Pileg 2024 itu PAN terbaik, Nasdem itu mengawal. Kamu lihat hasil Pileg 2024. Nasdem karena tokohnya ada di provinsi ya mungkin ya. Iya. Kalau Kemudian Golkar tadi mungkin kehilangan juga tokoh di provinsi kali ya. Bisa jadi ya. Golkar mungkin Renduknya tadi ya? nakodanya terlalu lama. Kalau kita lihat kan Bapak Johan kan terlalu lama 3 periode itu. Jadi begitu ganti oleng juga kan kalau kita ganti karena jaraknya terlalu panjang. Kalau aku ngelihat jarak terlalu panjang itu begitu yang baru agak susah adaptasinya. Adaptasi itu makanya harusnya adaptasi itu jangan terlalu panjang. Jadi kalaupun calon pemimpin yang baru itu memang sudah disiapkan sehingga begitu regenerasi ini gapnya nggak terlalu lebar. Kalau dilihat sekarang kan gapnya terlalu lebar. Kalau di PAN antara misalnya dari Pak Mirza ke Yudi itu memang kan disiapkan ikut terus. Begitu dibalik ke Yudi memang udah siap. Iya, sampai PAN diserahkan kepada Yudi kan? Ya, PAN diserahkan dengan Yudi berarti kan ini memang kader ini memang disiapkan. Disiapkan, dilatih, diuji. Kalau kita melihat PAN Yudi dijadikan Bapak Yudi dijadikan wakil ketua DPR itu satu keputusan yang luar biasa kalau menurut, karena jatahnya Yudi itu kan jatahnya ketua DPD. Mirza. Betul. Ambisi secara egois manusia itu luar biasa kalau Mirza. Kalau aku Egosentrisnya dibuang dulu. Iya. dibuang karena memang maksud saya itu senior itu seperti itu. Iya. Sama juga dengan Yudi, saya pernah wawancara juga kepada Yudi mengenai soal rencana dia mau maju atau tidak. Dia tidak bicara ke situ, dia bicaranya ke PAN dulu. Iya, PAN Artinya dia pun meneruskan apa yang menjadi pikiran dari ketua DPD lama. Egosentris dibuang dulu. Makanya saya bilang PAN dulu nih. Jadi tipikal Teddy dengan Yudi ini sudah hampir sama ini. Oke. Iya, udah hampir sama. Political will-nya tertinggi sebetulnya Bung Wiwin. Tapi mereka mainnya cantik. Oke. Nah, sekarang kita bicara popularitas nih. Dari sekian nama itu siapa yang paling populer? Mungkin dari Bung Andi dulu nih, karena beliau sudah punya nama mungkin. Ya, dua itu. Teddy Melwansyah dengan Yudi. Itu menurut kacamata Bung Andi yang memang orang berada di lingkaran situ ya. Bukan di lingkaran kedekatan, tapi Iya, lingkaran pemain lah politik. Iya, pemain politik. Kalau Bung Edo, Kalau dari sekian nama yang disebutkan siapa yang paling populer? Dari 4 nama itu? Iya. Kalau 4 nama tetap Yudi dengan Teddy. Kalau aku sih pengennya dibalik.
Yudinya yang satu. Oke. Kalau aku pengennya Yudi yang satu. Kalaupun memang harusnya komposisinya ini Yudi yang satu, karena memang Yudi ini kan membawa ambisi ataupun kepentingan kelompok-kelompok yang agak cukup besar sih kalau kulihat. Oke. Karena dia sosialisasinya sudah dari dulu kan. Karena di PAN sendiri kulihat antar wilayah punya karakter masing-masing kan. Antar kadernya kulihat punya karakter. Maksudnya karakter tuh ini yang di Dapil 4 punya aspirasi sendiri. Nah, membawa aspirasi ini kan nggak mudah. Kalau Yudi di nomor 2 beban kalau lihat dia. Karena solid mungkin lingkaran mereka itu. Lingkaran mereka solid. Kalau dia di nomor 2 mungkin kulihat agak susah nanti. Ya, karena yang dibawa-bawa beliau ini karena dia membawa ini. menampung aspirasi itu. Itu beratnya. Memang. Nah, sekarang ke Bung Andi lagi. Bung Andi kan condongnya kan ke Pak Teddy. Untuk menjadi Oku 1. Ya. Sementara Bung Andi pernah melihat YouTube saya pernah wawancara Pak Teddy bahwasanya dia coret tujuan 2024. Artinya tidak mencalonkan apapun keadaannya. Kok Bung Andi sedemikian yakin bahwa Pak Teddy mau maju? Apa yang naluri politik saya, Teddy pasti mencalonkan. Pasti mencalonkan. Apa dia mau gambling? Kalau misalnya aturannya ASN harus tak mundur, apakah dia mau gambling nih? Saya kira mau. Karena di 2024 nanti umur Teddy Melwan saya itu 47 tahun. Aturan ASN ya, itu PP nomor 12 tahun 80. Bung Wiwin, seorang pegawai negeri sipil bisa mengajukan pensiun dini apabila 20 tahun. 2 syarat ini terpenuhi. 1, usia ASN itu sudah 50 tahun. Atau masa kerja ASN itu sudah 20 tahun. Nah, kita kembali ke Teddy Melwan saya. Di 2024 nanti usianya baru 47 ya. Kemudian masa kerjanya dia itu belum juga mencapai 20 tahun. Ya, karena dia itu selitin sama keponakan saya, Eka. Jadi saya tahu. Kalau kekuatan finansial di antara orang 4 itu siapa nih yang paling? Iya, kalau hari ini saya kira Teddy. Semua Teddy. Iya. Kalau aku bilang sih finansial kita nggak tahu uang nggak ngomong, uang orang kelihatan. uang nggak ngomong Ya, juga kan. Betul. Tapi ini kalau kita mau bilang sekarang tuh yang penting sosok. Kalau aku dibalik bukan finansial yang utama. Pertama itu popularitas, 2 elektabilitas. Karena kalau calon itu potensial, elektabilitasnya oke, kekuatan timnya oke, sebarannya oke, sebarannya oke. Sponsor datang, oligarki akan datang dengan sendirinya. Benar Bung Andi. Oligarki akan datang dengan sendirinya. Memang bahasa di politik itu, Bung Wiwin ya. Kalian lihat memang belum siap dari sisi finansial, tapi nanti ada donatur. Sudah berapa kali pilkada di Oku ini dari tahun 69, ya. Oke lah, kalau 69 itu bukan dipilih oleh rakyat ya. Penunjukan ya. 2001. Atau dipilih oleh DPR juga kan? 2021. Ya. 2001 mulai. Nah, itu memang finansial itu menjadi Motor itu yang Alat ukur pertama. Alat ukur pertama. Ya, benar apa yang disampaikan oleh keponakan saya Edo tadi benar. Oke, ya? katakanlah 4 nama yang disebutkan tadi finansialnya sama-sama kuat. Sekarang siapa yang mau jor-joran? Itu karena potensinya. Kalau kulihat sekarang ini kan yang jadi masalah, yang lain ini nggak timbul. Kalau nggak timbul ini akan jadi itu tadi 2 calon lagi, 1 calon lagi. Kalau nggak terakhir itu Pak Teddy dengan Pak Yudi fight aja. ya. Oke. Mereka aja yang fight. Kalau memang ini, kalau aku sih pengennya Kabupaten Oku ini 3 dari partai politik, 1 incumbent. Wah itu 1 dari KTP, independen. Aku pengennya tuh independen karena independen itu suaranya lebih murni. Kalau independen. Dan kalau memang fight beneran dia pasti akan mengeluarkan finansial lebih dari yang kalaupun independen itu saya ngelihat sebenarnya independen itu salah satu cara yang paling bagus sih sebenarnya.
Karena independen itu kalau kita lihat dia tidak akan terbelenggu oleh kepentingan partai politik. Karena dia bisa memutuskan kapan saja. Nah, cuman independen yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia ini, oligarkinya terlalu kuat kalau independen. Karena sponsorshipnya berarti hebat. Ya. Karena berarti dia maju itu karena sponsor. Sponsorship, ya. Bukan, ada kemungkinan kuda hitam nggak kira-kira dari sekian nama muncul tiba-tiba nanti dari Jakarta, dari banyak. Palembang, mungkin dia toke-toke yang muncul. ini makanya saya sebutkan juga Aupas Sarel Sarkomi tadi. Ini finansialnya ada nggak? Oh, itu pamannya gubernur. Waduh, itu. Tapi kan bertolak belakang dengan harapan dua narasumber saya ini. Ya. Kalau bisa calon itu yang muda. Ya, Nah, betul belakang. itu kan bisa disanding nanti kolaborasi. Bisa nih kolaborasi kan. Bisa dikolaborasi. Kalau siapa tadi? Yeni Elita itu muda. Kalau kita ngelihat kan di bawah 40. 40-an lah kalau kita nilainya. Misalnya kalau senior mungkin bisa Ibu Tina Malinda. Ya. Ataupun nanti yang ASN yang sekarang misalnya. Atau dari keluarganya Bapak Johan kita bisa ngelihat yang senior-senior misalnya Pak Fahmi atau siapa yang lain. Atau Bu Indrawati bisa juga. Kalau Bung Indo ini bicaranya itu apa namanya, nama-nama yang potensial semua ini sebenarnya. Ya. Sebenarnya potensi ini kan masalahnya apa ya kalau aku bilang ini, karena masyarakat ini pendidikan politiknya kurang. Kalau aku lebih ke situ. Kalau memang pendidikan politik itu kuat, masyarakat itu jangan nunggu calonnya ngomong, calonnya sosialisasi, dia akan mengusung sendiri. Betul. Karena sekarang ini kejadian PLH ini kelihatan masyarakat nih nggak peduli. nggak peka. Nggak peka. Dia pikirannya ya mungkin karena faktor daerah kita di daerah subur kali ya. Jadi pikiran itu saya besok makan apa, nanti dulu besok akan terjadi apa. Kira gitu. Karena setiap orang dari kita ini punya kerjaan, paling tidak nakok kebon, nakok. Iya, iya. Jadi dia berpikirnya, aku mau makan besok, bukan mikirin apa yang terjadi besok. Iya. Mungkin ya. Bisa. Kalau daerah kita ini mungkin daerah yang panas. Karena daerah kita ini daerah surplus. Iya. Nah, itu masuk. Tapi defisit. Defisit. Iya sih. Anggarannya defisit. Ya itu tadi karena saya katakan dari awal tadi kan sudah tahu anggaran itu 200 ya. Dibahas sehingga 360 diketok palukan. Waduh. Karena itu tadi berarti kan yang kita lucu lagi eksekutifnya di sana Iya, dibahas iya. dengan dinas. Yang lebih hebat lagi dinas pendapatan daerah menyetujui. Hebat, berarti dia bisa pungutan itu Ya, PAD, setinggi PAD, itu. iya. Oke. Dan lebih lucunya lagi PNS-nya diam saja. Iya. Oke, ini terakhir tapi bukan the last but not least. Nah, Ya. kira-kira kapan ini akan terlihat pergerakan nih? Mulai terlihat betul-betul, oh ini bakal nyalon, oh ini bakal nyalon, oh ini bakal nyalon. Saya memprediksi ya Kapan terjadi itu? 1 Oktober 2023 itu berakhirnya Herman Deru menjadi gubernur. Disitulah terlihat. Dari situ muncul semua. Kalau Bung Ido? Kalau aku ngelihatnya siapa partai yang lolos verifikasi faktual. Oke. Partai lolos verifikasi faktual, oke. Berarti partai ini akan calon yang bisa mencalonkan. Nah, dari situ akan kelihatan dari pileg itu akan calon siapa. Itu orang-orang yang politik akan bisa membaca arahnya kemana. Karena kalau sekarang partai menyiapkan nama untuk DCS ataupun apa, verifikasi faktual lu lolos nggak pemilu, bisa nggak ikut pemilu. Artinya sebelum hasil pileg keluar, sebelum itu sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Karena di situ orang pun akan ngukur. Aku akan perahunya kemana? Karena kita ini kan 20%. 20% DPRD. Baru bisa mencalonkan 1 kepala daerah. Ya, Baru bisa. Saat ini itu yang kalau lewat perahu parpol. perahu parpol, kecuali independen ya. Iya. Kalau lewat perahu parpol, orang akan ngeliat. Tetapi untuk karakter Sumatera Selatan, orang butuh parpol. Karena dia butuh mesin politik. Karena kenapa? Parpol punya PAC, pergerakan kecamatan itu yang dimanfaatkan. Oke, lupa saya nanya nih. Sudah terlihat belum pergerakan koalisi-koalisi parpol sebenarnya? Belum. Sudah. Ada ya? Udah ya? Nah, ini beda nih. Dari mana?
Beda. Coba. Paksi yang terjadi pasca 2021 kan udah kelihatan. Coba bisa dibeberkan. Waduh, kalau beber kan sebenarnya dari berapa yang mengusung Bapak Kurniawan Aziz, Johan Anwar kan kelihatan nih. Yang ini dari Bapak Johan udah mulai misah nih, misah. Nah, tetapi kan kekuatan ini kan mereka menunggu faktual sebenarnya. Oh. Menunggu faktual, siapa yang bisa nyalon. Artinya di luar kekuatan itu yang menyusun. Nah, sekarang yang kekuatan lama ini mungkin menunggu. Tapi ada kekuatan baru lama. tadi loh. Kekuatan lama itu kalau menurut saya menunggu dan sebenarnya juga menyiapkan. Karena pasca senior ini tumbang, Ya, ditinggalkan lah. ditinggalkan. Kalau kita Oku ini mungkin lebih dari 5 calon yang harusnya potensial sebelumnya sudah putus kontrak duluan kan. Iya. Wah, ada Perca, ada 2 incumbent, ada Lamazi, udah Pak Nasir Agun, sudah habis yang calon-calon lama. Nih muncul calon-calon baru nih. Nah, tapi partai politik belum ngebaca semampu apa mereka dalam menyiapkan mesin. Tapi kalau Bung Andre tadi sudah mengulas sedikit parpol yang sudah mulai siap-siap. Ya. Sudah nyebut tadi kan? Ya. Apakah itu termasuk salah satu bentuk koalisi ke depan ini? Kalau untuk koalisi ke depan itu finalnya nanti itu Bung Wiwin ya. Karena begini Bung Wiwin kan apa yang disampaikan oleh Nakanda Edo tadi ya, itu ada persentasenya benar. Karena begini, Bung Edo tadi mengatakan bahwa melihat hasil verifikasi faktual dulu. Partai-partai yang lolos kan ya. Tapi kalau partai-partai yang besar seperti Gerindra, seperti PAN, seperti Golkar, PDIP, itu pasti lolos verifikasi itu. Karena saya tahu persis, verifikasi itu hanya sifatnya seremonial. Itu agenda KPU. Berkarya ikut ya? Ini kalau berkarya, partai-partai kecil ini memang harus Leader. Iya. Jadi itu Bung Win. Jadi kalau pendapat saya hari ini belum ada koalisi partai-partai belum ada. Terlihat. Masing-masing mereka sepertinya mau mencalonkan kadernya. Belum ada atau belum terlihat? Belum terlihat. Okay. Menunggu momen. Ya, menunggu momen. Betul. Ini pergesahan ini lumayan panjang ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan. Cuma mengingat durasi dan kamera ini sudah mulai ngejawab. Bagaimana, Pek? Iya. Nah, ini terakhir, Pek. Kita minta closing statement nih dari kedua belah pihak narasumber ini. Mungkin mulai dari siapa dulu? Edo dulu. Ya. Statement closing dulu dan harapannya lah. Harapan mungkin ya partai politik lebih dewasa lah sekarang. Bangun pendidikan politik, apalagi kasih kesempatan. Kalau kataku, aku lebih concern ke anak-anak muda. Anak-anak muda itu memang benar-benar kita concern, dilatih, dikasih ruang, dikasih ujian lah, dikasih ujian. Mereka nggak akan bisa memutuskan sesuatu kalau apa-apa diambil alih oleh senior. Ini kamu nggak ngerti nih, ya nggak akan ngerti kalau nggak pernah belajar, nggak akan ngerti kalau nggak pernah mencoba. Diberi kesempatan. Pendidikan politik ini kalau menurutku penting. Kedua mungkin kepentingan kelompok, mulailah untuk kepentingannya jangan memikirkan perut sendiri. Kepentingan kelompok itu yang benar-benar membangun. Arah dan tujuan ke depan itu harus jelas. Kabupaten Oku ini bukan sekedar omongan mau dibawa kemana, bukan mau dibawa kemana seperti apa. Ya tujuannya apa, maunya digimanain. Banyak kok orang-orang Oku di luar itu yang potensi. Mahasiswa aja banyak yang kuliah di mana, dokter kita banyak. Coba lihat rumah sakit umum, spesialis dari luar, semua. Coba aku pengennya itu 70% rumah sakit umum dan rumah sakit Oku spesialisnya orang Oku. Kenapa dokternya harus kirim dari Palembang? Kalau enggak subsidi pendidikan. Nah, arah kebijakannya itu seperti itu, membangun itu seperti itu. Subsidi program dokter, program spesialis. Kalau kita spesialis aja
harus nunggu dari Palembang. Nanti dia kapan hari Sabtu Minggu nunggu dokternya dulu ya lagi di Palembang. Aduh mati duluan nih. Oke. Cukup? Cukup. Kalau Bung Andi? Jadi begini, saya sangat berharap ya, mulai malam hari ini ataupun besok setelah hasil Bincang-bincang. bincang-bincang kita bergesah ini dipiralkan, Bung Wiwin. Masing-masing elemen itu, wabil khusus, saya tujukan kepada DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Gitu. Ke depan, kita jangan terlalu muluk-muluk lah dalam pengesahan anggaran itu. Ya. Karena tahun lalu 2020 21. enggak 20 dulu. Ya. Anggaran APBD 2020 itu kita defisit 34, ya. Tahun ini anggaran APBD 2021 defisit 119 miliar. Artinya dari cerminan 2 tahun ini melonjak drastis kenaikan defisit ini. Ke depan harapan saya, ya, anggota Jadi 200. anggota DPRD Oku itu mau kita kencangkan dulu ikat pinggang kita. Iya, kita harus bercermin kekuatan APBD dulu. Jadi kalau anggaran belanja kita hanya 200, ya tolong untuk pembahasan infrastruktur di DPR itu dalam saat pengesahan itu jangan melebihi plafon. Kalau pondasinya cukup 1 lantai, jangan dibuat dicor. Jangan Roboh lah rumah. roboh. Inilah Kira-kira ya. akibatnya. Kasihan, bukan kontraktor baik, kasihan. Ya. Banyak elemen termasuklah desa-desa itu. Karena defisit. Ya. Nah, coba kita kembali lagi. Insya Allah, kalau tahun depan DPRD Oku dalam pengesahan anggaran APBD Oku, ya 2023 nanti mau mengencangkan ikat pinggang, kita kembali normal Oku ini. Oh. Tanggapan sedikit. Kalau kencangkan ikat pinggang nggak bisa cari dana apa pilkada nanti. Itu, ya resiko. Memang kelihatan di situ, Bang Wiwin. Ya, sudah kelihatan ini, Ya. Karena kepentingan kelompok di DPR itu sudah ada, terlihat, sehingga mereka berlomba-lomba untuk membesarkan. Oke. Itu, paham ya? Paham. Nembak ayam kena bebek ini. Mungkin kita cukupkan ya. Siap. Ini sudah 1 jam kali ya. Luar biasa ini pergesahan ini. Siapa yang nonton ini? Mudah-mudahan tontonlah video Ya ini. mungkin baru Biar pertama sama-sama. kali ini juga yang 2 narasumber. Ini terima kasih Bung Andi, terima kasih Bung Edo yang telah meluangkan waktu untuk bergesah di channel saya ini. Mudah-mudahan ini ada yang dengar ya. Harapan-harapan dari kedua tokoh Narasumber, ini, ya. baik tokoh milenial maupun tokoh kolonial. Kolonial. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Kami akhiri pergesahan pada malam hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.